Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Farmasi Fisik di pertemuan keempat, saya akan menjelaskan terkait beberapa hal pada bahasan kelarutan. Nah, kelarutan itu sendiri merupakan konsentrasi zat larut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Larutan jenuh sendiri merupakan jumlah dari zat larut yang maksimal di dalam suatu larutan. Nah, nanti kita mengenal juga beberapa kondisi larutan seperti larutan encer yang dia memiliki konsentrasi zat dalam jumlah sedikit, kemudian konsentrasi zat yang banyak pada kondisi larutan, dan konsentrasi zat yang melebihi jenuhnya pada konsentrasi larutan lewat jenuh. Nah, kelarutan itu dinyatakan dalam satuan mililiter pelarut yang dapat melarutkan suatu gram zat. Jadi kemampuan suatu larutan atau suatu volume larutan, suatu volume pelarut yang dapat melarutkan suatu gram zat. Sebagai contoh, ini ada 1 gram zat X yang akan larut dalam 50 ml air. Artinya untuk bisa telarut atau melarut zat X ini 1 gramnya dia harus atau membutuhkan sekitar 500 ml air. Pada saat misalkan zat X-nya memiliki 1,1 gram zatnya dan air yang tersedia adalah 500 ml, maka zat X-nya ini hanya akan sebagian telarut. Nah, atau sebaliknya, pada saat 1 gram zat X ini akan dilarutkan di dalam 490 ml air, maka zat X ini tidak akan telarut karena pelarut yang dibutuhkannya berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengenal juga terkait dengan istilah kelarutan. Nah, istilah kelarutan ini ada beberapa istilah di dalam kelarutan. Ini menyatakan bahwa jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Nah, kalau kita lihat pada jenis atau istilah kelarutan untuk sangat mudah larut, dia kurang dari 1. Artinya, bila ada satu bagian zat masuk ke dalam kategori sangat mudah larut, maka dia membutuhkan kurang dari 1 bagian zat telarut atau pelarutnya. Nah, sama pada saat misalkan suatu zat dia berada pada sifat atau jenis kelarutan mudah larut, nah maka jumlah dari bagian pelarut yang digunakan untuk melarutkan si bagian zatnya itu adalah 1 sampai 10. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu zat memiliki sifat kelarutan itu mudah larut, berarti zat tersebut dalam 1 gramnya dia bisa dilarutkan antara dengan 1 sampai 10 ml air. Sedangkan kalau misalkan ada suatu zat yang memiliki nilai kelarutan 1:5, nah maka dia masuk ke dalam kategori mudah larut. Kenapa? Karena kan tadi di dalam mudah larut itu adalah 1 sampai 10 bagian pelarutnya. Nah, sedangkan 1:5 itu artinya 1 gram suatu zat dia dapat telarut dengan menggunakan 5 ml pelarut. Nah, selanjutnya untuk istilah kelarutan yang lain ada larut. Larut itu adalah 10 sampai 30 bagian pelarut. Kemudian agak suka larut. Agak suka larut itu adalah 30 sampai 100 bagian pelarut. Kemudian ada suka larut, itu adalah 100 sampai 1000 bagian pelarut. Kemudian sangat suka larut itu adalah 1000 sampai 10.000 bagian pelarut. Selanjutnya adalah praktis tidak larut, itu adalah butuh jumlah bagian pelarutnya lebih dari 10.000. Nah, di beberapa literatur memang ada beberapa zat yang dia memiliki atau disebutkan istilah kelarutannya. Misalkan tadi mudah larut, larut, agak sukar larut,
Akan tetapi ada beberapa juga literatur yang langsung mengemukakan terkait dengan perbandingan perbandingan bagian zatnya dengan bagian pelarutnya. Sebagai contoh, misalkan suatu zat dia memiliki kelarutan 1:50, maka 1:50 ini masuk ke dalam kategori agak sukar larut karena 50-nya berada di antara kisaran 30 sampai 100, dan artinya bahwa 1 gram zat tersebut itu dapat terlarut di dalam 50 ml air. Nah, kelarutan ini merupakan data yang sangat penting pada pembuatan sediaan farmasi, ya, terutama untuk sediaan-sediaan yang nantinya dibuat dalam kondisi zat cair ataupun dalam sediaan solida, di mana data kelarutan ini penting untuk mengetahui kemampuan zat tersebut terlarut di dalam cairan tubuh. Nah, untuk misalkan sirup, sirup ini merupakan suatu sediaan yang data kelarutannya sangat baik sehingga zat yang digunakan atau zat aktif yang digunakan di dalam sirup ini terlarut secara sempurna. Nah, sedangkan eliksir kita akan butuhkan data kelarutan suatu zatnya dan juga kelarutan zat lain di dalam pelarut yang lain, di mana pelarut yang lainnya itu akan membantu kelarutan dari zat aktif. Nah, adanya pembantu pelarutan di dalam eliksir kita istilahkan sebagai kosolven. Nah, tapi terkadang juga pada beberapa jenis sediaan obat cair ada obat-obat yang dia tidak larut di dalam suatu larutan atau suatu pelarut. Nah, maka dia masuk ke dalam sediaan suspensi. Nah, sama halnya pada injeksi pun ada beberapa jenis injeksi, baik itu injeksi larutan sejati, kemudian emulsi, kemudian suspensi yang membutuhkan data kelarutan untuk menentukan jenis injeksi mana yang akan kita buat. Nah, selanjutnya di tablet, kapsul, dan lain sebagainya, ini data kelarutan penting karena nanti kita akan melihat sifatnya apakah akan terlarut tidak di dalam cairan tubuh. Mengingat kita tahu bahwa perjalanan tablet itu di dalam tubuh seperti tablet masuk melalui mulut, kemudian melewati kerongkongan, kemudian masuk melalui lambung, kemudian dia akan pecah di dalam usus, kemudian terabsorpsi. Nah, maka sebelum proses absorpsi itu terjadi, maka zat aktif yang keluar dari tablet itu harus terlarut. Nah, untuk terlarut maka kita membutuhkan data kelarutan dari zat aktifnya. Selanjutnya adalah komponen larutan. Nah, ada 2 komponen dari larutan itu sendiri. Yang pertama itu adalah solut, yang kedua adalah solvent. Nah, solut ini adalah zat terlarut di dalam pelarut. Nah, sedangkan solvent itu adalah zat yang melarutkan zat terlarut. Nah, jadi lebih kita kenal solvent ini adalah pelarut. Sehingga adanya solut dan solvent ini disebut sebagai suatu larutan. Nah, larutan ini kita bisa lihat kalau kita contohkan air gula, itu berarti solutnya adalah gula dan solventnya adalah air. Atau air garam, maka solutnya itu adalah garam, partikel garam atau zat garam NaCl, dan solventnya itu adalah air. Nah, baik, kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan. Di antaranya adalah pH, suhu, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel, kemudian konstanta dielektrik bahan pelarut, kemudian adanya zat lain seperti surfaktan dan lainnya. Mari kita bahas. Untuk yang pertama adalah pH, ya. Nah, pH ini secara umum zat aktif yang digunakan di dalam farmasi itu merupakan senyawa organik yang bersifat asam atau basa lemah. Nah, kelarutan asam basa lemah ini sangat dipengaruhi oleh pH-nya pelarut atau kondisi dari
pH suatu cairan. Nah, sehingga kelarutan asam organik lemah dalam air itu akan bertambah dengan meningkatnya pH karena terbentuknya garam dalam air. Nah, sedangkan untuk yang basa organik lemah itu suka larut di dalam air, sehingga jika pH larutan diturunkan dengan penambahan asam kuat, maka akan terbentuk garam yang mudah larut di dalam air. Ya, jadi kalau asam organik lemah itu pH-nya harus ditinggikan, sedangkan untuk basa organik lemah pH-nya harus diturunkan gitu dengan ditambahkan asam. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi terkait dengan kelarutan juga adalah suhu seperti itu. Nah, suhu ini kelarutan zat padat dalam larutan ideal tergantung pada suhu, titik leleh, dan panas pelarutan molar zat. Pada suhu di atas titik leleh, zat ini akan berada dalam keadaan cair sehingga bercampur dengan pelarut dalam setiap perbandingannya. Nah, suhu hanya mempercepat kelarutan, bukan untuk meningkatkan kelarutan. Suhu berkurang maka terbentuklah endapan. Ya, jadi bagaimana proses dari pencampuran suatu partikel atau solut dengan solvennya dengan ditingkatkan suhunya adalah pada saat ditingkatkan suhunya yang melebihi di atas titik lelehnya menyebabkan si partikel tadi itu meleleh dan bercampur dengan solvennya. Nah, tapi harus diingat bahwa memang suhu ini tidak merubah sifat dari kelarutan zat atau partikel dari solutnya. Ya, tidak berubah misalkan dari agak suka larut menjadi mudah larut gitu ya. Tetapi yang dilakukan oleh suhu ini adalah mempercepat atau meningkatkan kelarutan, proses terjadinya pelarutan dari zat solut oleh si solvennya. Nah, selanjutnya adalah suhu. Nah, peningkatan suhu akan meningkatkan kelarutan zat padat yang mengabsorpsi panas. Jadi ada beberapa zat yang dia mengabsorpsi dan memanfaatkan suhu yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kelarutannya di dalam suatu pelarut. Nah, menurut asas Leigh-Hutter, ini sistem cenderung menyelesaikan sendiri dengan cara demikian rupa sehingga melawan satu tantangan. Nah, berbeda dengan yang di atasnya, pada saat diberikan suhu meningkat, ada juga beberapa zat yang pada saat peningkatan suhu malah menurunkan kelarutan zat padat yang dan dia sendiri atau sistemnya sendiri melepaskan eksoterm. Nah, ini terjadi pada saat kita melarutkan NaOH, di mana NaOH itu akan melepaskan panas pada saat kita melarutkannya di dalam pelarut solvent, contohnya adalah air. Nah, ini kita bisa lihat juga kurva kelarutan yang berbanding dengan suhunya. Ada beberapa zat yang memang dia pada saat kita berikan suhu itu kelarutannya meningkat. Contoh adalah glukosa, kemudian natrium nitrat, dan juga KBr. Nah, akan tetapi ada beberapa juga zat yang pada saat suhu dinaikkan dia tidak mengalami peningkatan dari kelarutannya. Contoh misalkan NaCl. Nah, sedangkan ada beberapa zat yang dia pada saat diberikan suhu maka suhu itu menurunkan gitu ya kemampuan atau dia melarut di dalam pelarutnya. Contohnya adalah selenium sulfat. Selanjutnya adalah jenis pelarut. Kelarutan zat itu sangat dipengaruhi oleh pelarut. Ya, prinsip ini kita kenal dengan like dissolve like. Jadi, molekul yang nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya adalah karbon tetraklorin dalam benzen, sedangkan molekul yang polar ya larut dalam pelarut polar. Contohnya adalah air dalam alkohol atau zat-zat yang polar dalam pelarut-pelarut polar ya, misalkan garam dalam air ya, atau senyawa-senyawa garam dalam air. Nah, selanjutnya untuk jenis pelarut polar itu memiliki kutub
positif dan negatif karena tidak meratanya distribusi elektron. Jadi ketidakmerataan distribusi elektron yang terjadi pada pelarut polar menyebabkan kutub positif dan negatif itu ada di pelarut polar. Nah, pelarut nonpolar ini tidak memiliki kutub negatif dan positif. Nah, disebabkan itu karena penyebaran dari elektronnya merata. Kita bisa lihat ya dari molekul-molekul yang ada di bawah. Sebagai contoh, dia memiliki pendistribusian yang baik untuk senyawa-senyawa nonpolar sehingga tidak memiliki kutub negatif dan positif. Sedangkan untuk yang pelarut yang polar, contoh saja di sini adalah air, dia memiliki kutub positif dan negatif. Itu disebabkan karena distribusinya tidak merata untuk elektronnya. Nah, pelarut polar bertindak sebagai pelarut itu dengan berbagai mekanisme. Salah satunya adalah konstanta dielektrik tinggi. Ini mengurangi gaya tarik antara ion-ion yang berlawanan, atau juga memecah ikatan kovalen elektrolit kuat dan membentuk ikatan hidrogen dengan zat pelarut. Nah, contoh sebagai pelarut polarnya itu adalah air, gliserin, dan glikol. Nah, selanjutnya adalah pelarut nonpolar. Nah, pelarut nonpolar itu tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion karena konstanta dielektriknya rendah, ya. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa dia muatannya memiliki sebaran elektron yang merata sehingga tidak terbentuk kutub negatif dan positif, sehingga menyebabkan konstanta dielektriknya rendah, tidak dapat memecahkan ikatan kovalen dan tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, pelarut nonpolar melarutkan zat yang nonpolar itu dengan tekanan internal yang sama melalui induksi antraksi dipol. Ya, contoh untuk pelarut nonpolar ini ada banyak, diantaranya adalah heksan, benzen, kloroform, dan ether, ya. Nah, di antara pelarut polar dan pelarut nonpolar ada di pertengahan kita kenal dengan pelarut semipolar. Nah, pelarut semipolar ini dapat menginduksi tingkat kepolaran molekul-molekul yang nonpolar. Nah, bertindak sebagai perantara atau intermediate solvent untuk mencampurkan pelarut polar dengan nonpolar. Nah, contohnya adalah keton dan alkohol. Ada juga kita kenal dengan etil asetat. Nah, biasanya pelarut semipolar ini memiliki konstanta dielektrik di pertengahan, ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil untuk konstanta dielektriknya, sehingga dia masuk ke dalam pelarut yang semipolar. Selanjutnya adalah pengaruh dari atau faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah bentuk dan ukuran partikel. Nah, kelarutan suatu zat akan meningkat itu dengan berkurangnya ukuran partikel. Ya, kita ketahui juga bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka semakin luas permukaannya. Karena semakin luas permukaannya, sehingga semakin besar kemampuan, semakin besar juga tumbukan yang terjadi antara partikel dengan zat pelarut atau solventnya. Nah, pengurangan ukuran partikel ini sangat ekstrim, ya, tidak dapat dicapai tidak dapat dicapai dengan penggilingan atau mikronisasi biasa. Konfigurasi molekul dan bentuk susunan kristal berpengaruh terhadap kelarutan air. Ya, contoh saja adalah bentuk hidrat atau sulfat, anhidrat, dan amorf. Seperti yang sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sifat atau karakter dari molekul baik itu kristal, ya, atau amorf itu berpengaruh pada sifat kelarutannya, di mana amorf lebih besar dibanding anhidrat dan anhidrat lebih besar dibanding dengan hidrat. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi terkait dengan kelarutan adalah konstanta dielektrik. Jadi besarnya konstanta menurut Moore ini dapat diatur dengan menambahkan bahan pelarut lain dengan polaritas yang berbeda. Nah, ada kalanya suatu zat lebih mudah larut di dalam pelarut campur dibanding dengan pelarut tunggal. Nah, bahan pelarut yang dapat meningkatkan kelarutan disebut dengan kosolvent. Nah, tadi saya sudah bahas kosolvent ini adalah salah satu konsep yang digunakan
atau pelarut yang ditambahkan pada suatu sediaan yang kita kenal dengan eliksir. Nah, adanya kosolven ini atau pelarut campur ini bertujuan untuk meningkatkan nilai konstanta dielektrik sehingga dapat meningkatkan kemampuan pelarutan dari solven terkait dengan zat yang akan dilarutkan. Nah, ini adalah konstanta dielektriknya. Contoh kosolven itu adalah etanol, gliserin, propilen glikol, dan yang lainnya. Data KD ini dari pelarut itu bermacam-macam. Contoh adalah air itu adalah 80,4, kemudian gliserin itu konstanta dielektriknya 43, benzil alkohol itu 15,8, minyak zaitun 3,1, asam oleat 2,45. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa suatu pelarut yang polar itu memiliki konstanta dielektrik yang tinggi, sedangkan pelarut yang dia atau zat yang dia non polar dia memiliki konstanta dielektrik yang kecil. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi terkait dengan kelarutan. Di antaranya adalah pengaruh penambahan zat-zat lain. Kalau tadi pengaruhnya adalah penambahan pelarut lain untuk meningkatkan konstanta dielektrik. Kalau yang ini adalah penambahan zat-zat lainnya. Nah, penambahan yang pertama itu adalah penambahan surfaktan. Surfaktan itulah surface tension agent ya, zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Penambahan zat lain seperti surfaktan ini dapat meningkatkan kelarutan karena surfaktan memiliki bagian polar dan non-polar. Jadi surfaktan ini dia memiliki bagian polar dan bagian non-polar pada molekulnya. Nah, jika surfaktan didispersikan dalam air pada konsentrasi rendah, akan berkumpul pada permukaan dengan mengorientasikan bagian polar ke arah air dan bagian non-polar ke arah udara. Nah, ini kita sudah bahas pada bahasan fenomena antarmuka, di mana kita gunakan surfaktan juga ya untuk mengurangi kohesivitas antara antar muka dari suatu fase ke fase yang lain. Nah, jika permukaan cairan telah jenuh dengan molekul surfaktan, maka molekul yang berada di dalam cairan akan membentuk agregat yang disebut dengan micelle. Ya, ini juga sudah kita bahas terbentuknya micelle atau CMC, critical micelle concentration. Pada saat si surfaktan itu kita terus tambahkan melebihi batasnya. Sifat penting dari micelle yang tadi kita bahas ini mampu dalam meningkatkan kelarutan zat-zat yang suka larut di dalam air atau lebih kita kenal dengan solubilisasi micellar. Nah, solubilisasi ini terjadi karena molekul zat yang suka larut dalam air ini berasosiasi dengan micelle membentuk suatu larutan jernih dan stabil secara termodinamika. Nah, lokasi molekul zat terlarut dalam micelle bergantung pada polaritas zat, di mana molekul nonpolar itu akan masuk ke bagian nonpolar dalam micelle, sedangkan molekul polar itu akan terabsorpsi pada permukaan micelle. Nah, seperti yang kita lihat bahwa surfaktan ini memiliki dua bagian, di mana yang satu bagian adalah hidrofil, yang satu bagian lagi adalah hidrofob. Nah, pada saat terbentuknya micelle, maka misalkan suatu senyawa yang fasenya adalah fase nonpolar itu akan terselubung dan akan berikatan dengan atau terselubungi dengan bagian fase yang hidrofobik. Sedangkan untuk fase yang hidrofilnya dia berada di luar ya, seperti yang kita lihat di gambarnya. Nah, selanjutnya adalah penambahan zat lain, penambahan zat pembentuk kompleks. Contoh penambahan uretan dalam pembentukan injeksi kinin atau pembuatan kompleks inklusi dengan siklodextrin pada meloxicam dan nitredipin. Nah, jadi ini adalah kompleks inklusi untuk siklodextrin. Jadi siklodextrin ini nanti dia akan menjadi pembentuk kompleks dengan molekul-molekul yang memiliki kelarutan kurang baik di dalam suatu pelarut. Nah, nanti molekul itu akan masuk ke dalam suatu kompleks inklusi dan dapat meningkatkan dari kelarutan dari zat
yang dikomplekskannya. Nah, selanjutnya adalah terpengaruh juga bahwa wetting agent atau wettability atau pembasahan dapat ditentukan dengan melihat sudut kontak. Jadi suatu zat ini memiliki sudut kontak, dan jika sudut kontaknya itu adalah kurang lebih 90 derajat, maka dia akan volating atau mengambang. Sedangkan jika sudut kontaknya adalah kurang dari 90 derajat, maka dia itu akan sebagian mengambang dan sebagian lagi adalah tenggelam. Nah, sedangkan jika sudut kontaknya sama dengan 0 derajat, maka dia akan tenggelam atau nantinya mudah terbasahi. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa pengaruh-pengaruh terkait dengan yang mempengaruhi kelarutan. Nah, untuk klasifikasi larutan juga tadi sudah saya bahas sedikit di awal bahwa terdapat beberapa jenis larutan. Ada larutan yang tidak jenuh. Larutan ini yang memiliki jumlah zat aktif atau jumlah zat telarut atau solut yang sedikit gitu ya di dalam pelarutnya atau di dalam solvennya. Sedangkan larutan jenuh adalah larutan yang memiliki zat aktif atau partikel telarut atau solut yang jumlahnya jenuh atau maksimal di dalam pelarutnya. Sedangkan larutan yang super saturasi tentu saja adalah larutan yang memiliki jumlah zat aktif atau partikel atau solut yang melebihi batas maksimalnya atau lewat jenuh di dalam pelarut atau di dalam solvennya. Nah, ini adalah untuk penjelasan dari klasifikasi larutan. Nah, dimana pada saat misalkan dia berada di supersaturasi solution, itu zat itu solutnya melebihi batasnya sehingga pada saat tertentu bisa menimbulkan bentukan dari kristal zat solutnya atau zat padatnya. Selanjutnya adalah metode untuk menentukan kelarutan. Nah, metode untuk menentukan kelarutan yang pertama adalah metode agitasi. Nah, metode agitasi ini dilakukan dengan cara solut sebanyak 10-50 mg itu dilarutkan ke dalam 1 gram solvent, baik itu air, gliserin, propylen glikol. Nah, kemudian diaduk secara terus-menerus dengan magnetic stirrer selama 2 jam pada suhu terjaga yaitu 25 derajat Celcius. Nah, kemudian sampel disentrifuga pada kecepatan 5000 rpm selama 30 menit untuk memisahkan antara zat aktif yang tidak telarut. Nah, supernatan kemudian disaring dan diukur dengan menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum dari zat tersebut. Nah, ataupun solut ini bisa kita lakukan solutnya sebanyak 10-50 mg. Kita larutkan ke dalam 1 gram solvent, itu bisa asam oleat, isopropyl milistat, kemudian VCO, olive oil, kemudian caprylic, trigliserida. Nah, selanjutnya tempatkan dalam orbital shaker selama 72 jam pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 150 rpm. Kemudian sampel sama disentrifuga pada 5000 rpm selama 30 menit tentu saja untuk memisahkan zat aktif yang tidak telarut. Nah, supernatan kemudian disaring dan diukur dengan menggunakan spektro UV vis pada panjang gelombang maksimum zat tersebut. Nah, ini adalah beberapa alat yang digunakan pada proses agitasi, yaitu adalah orbital shaker. Kemudian juga kita bisa menggunakan digital orbital shaker. Kemudian juga kita bisa menggunakan magnetic stirrer with heater untuk menjaga suhunya agar tetap terjaga, dan juga tentu saja untuk memisahkan supernatan itu kita gunakan sentrifuga. Nah, metode yang kedua dalam menentukan kelarutan adalah metode kolom air, di mana solut dalam keadaan padat dimasukkan ke dalam kolom gelas atau stainless steel, di mana solvent dialirkan ke kolom tersebut. Nah, permukaan kontak yang luas antara solut solvent akan mempercepat terjadinya kesetimbangan. Solvent dijenuhkan kemudian dianalisis. Ya, itu untuk yang kedua, metode kolom air. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah dengan metode sintesis, di mana solut sebanyak 10-50 mg ditempatkan dalam wadah, kemudian
ditempatkan dalam orbiter shaker magnetic stirrer pada suhu dan kecepatan yang terjaga. Tambahkan solvent sedikit demi sedikit sampai mencapai batas kelarutan. Nah, hitung jumlah solvent yang ditambahkan untuk melarutkan solutnya. Baik, itu saja terkait dengan materi di bahasan kelarutan. Mudah-mudahan bisa ada ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.